Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin di sini gue mau menjelaskan sedikit tentang Excel ya, secara singkat banget, singkat sesingkat mungkin. Karena ini buat acuan kalian aja, buat benerin Excel dan ya supaya nilai kalian nggak terlalu chaos lah. Jadi sebenarnya intinya untuk tugas itu analisis lokasi, arah aliran, pastikan ngikutin aja ya, nggak usah macem-macem. Terus ini sangat cukup diplot ini saluran lingkungan, pengumpul, dan main drainage. Nah, jadi kalian tuh bisa pakai yang channel juga, namanya open channel. Itu bentuknya pasti kalau nggak persegi dia trapesium. Ya, sebenarnya prinsipnya sama aja ya, karena kalau misalnya kita bahas das, ini yang ini nih channelnya adalah di bagian sininya nih, catchmentnya. Nah, catchment ini nanti akan menuju ke Ciliwung, yang dimana cukup merepresentasikan kalau misalnya terlalu jauh. Oke, nah terus bangunan air yang dilewati, dia hanya downstream. Itu downstream itu kenapa pilih pintu air? Karena gini, eh, kan ini kan tadi namanya tuh apa ya namanya kayak jadi gini, kita kalau bahas bangunan air, dia tuh ada namanya pool routing. Jadi eh, prinsip kita di kota itu tuh nggak bisa apa namanya ya, bikin bendungan kan. Nah, maka air di bendung itu di pintu air. Jadi maka kita diberi bendungan satu ke bendung bendung ya, bukan bendungan ya, bendung dua. Bendung satu, sorry. Bendung satu tuh apa? Bendung satu tuh adalah si pintu airnya. Tapi kalau bendungan ya tadi Batu Lampa kalau gua ngambilnya. Nah, pastikan kalian ngambilnya tuh udah benar. Nah, balik lagi ke topik. Ini asumsi semuanya ya. Pakai Google Maps atau Google Earth aja kalau kalian bahas lebar, kedalaman, lebar, itu asumsi aja. Tapi kalau untuk lingkungan dia itu nggak 1 meter ya, ini salah. Ini 0,5 harusnya gue. Nggak mungkin saluran lingkungan tuh sampai 1 meter kedalaman. Nah, atau kalau mau gambar 0,8 meter juga bisa sih. Itu jadi 1 meter sih. 1 meter tuh tinggi banget. Nah, kalau pengumpul atau meter masih mending. Karena dia kan pengumpul dari lingkungan kan. Utama coba sesuaiin lagi nih kedalamannya berapa. Intinya asumsi aja. Terus kalian cari pakai maning, enda beton, lebar, SO, YO, Ki, masuk-masukin, nanti dapet ya berapa. Pastikan ini make sense, jangan sampai ratusan. Ini tuh pasti puluhan ya, nggak sampai ratusan. Ratusan tuh gedean. Kecuali kalau pas hujan. Dia mungkin sih kalau ratusan kalau hujan. Tapi nggak mungkin sampai ratusan ketika dia tidak hujan. Karena bayangin aja ya, eh satu satu apa namanya, 1 meter kubik itu tuh satu kiri satu ke kanan gini, 1 meter ke atas juga banyak banget kan. Maksudnya ya banyak gitu. Maksudnya apalagi 70 gitu, nggak mungkin sampai ratusan gitu. Ya nggak tahu sih kalau saluran kalian selebar selebar apa namanya, selebar uh, nggak tahu, mungkin selebar apa namanya, saluran Green Canyon apa, Grand Canyon, atau mungkin bisa kali, nggak tahu, cobain aja. Ini saluran Google Earth ya, kalian ambil dari uh, potongan profilnya, gambarin saluran semuanya, lalala. Terus kalian masuk ke High. Gue saranin ya, High-nya itu dibikin kayak gini juga nih. Jadi mana yang lingkungan, mana yang pengumpul, gitu. Dan jadi nanti kalian baru bisa ngeplot nih saluran-salurannya. Nah, gue pada kesempatan kali ini tidak membahas high class, tapi eh, yang kalian analisis adalah steady ya, steady dan unsteady. Steady kan gampang nih, apa hidrolik jamnya. Nah, tapi unsteady itu akan sulit ya, akan sulit. Nah, mungkin gue bahas steady dulu nih. Jadi steady itu lingkungan pengumpul tuh pasti dia mengalami hidrolik jam, pasti. Tapi kalau yang ini dia tuh
agak sulit sih kalau yang pakai tulang ya. Ini ada hidrolik jam tapi kecil. Karena dia kan saluran gede banget kan, jadi harusnya nggak terlalu gede sih hidrolik jamnya. Nah ini unsteady. Nah unsteady itu ini namanya hidrograf. Hidrograf itu merepresentasikan debit puncak dari pada waktu tertentu. Jadi misalkan nih waktu di apa namanya elevasi berapa nih? Elevasi berapa nih? 430-an lah ya. 430-an saat dia di sini di channel distance-nya dia mengalami peningkatan debit nih akibat hidrolik jam gitu loh maksudnya. Tapi biasanya kita merepresentasikannya itu dengan waktu. Jadi misalkan di saat ini pas di peak ya. Ini kan jarak nih kalau di Hekras. Ini misalkan waktu tangain di sini Ki debit. Nanti dia bentuknya sama kayak gini, naik gitu. Nanti pengantar ke PIK. Jadi pada waktu tertentu dia tuh sorry terbalik tadi. Ininya ini bukan Ki, ini bukan waktu, tapi ini debit. Maaf guys, sudah halu. Nah, jadi pada waktu tertentu dia tuh misalkan di sini jam sekarang kan lagi sering musim hujan ya 17.00 jam 5 sore gitu. Ya oke, lanjut lagi. Terus ini sama ya hidrolik jamnya jadi dia ini merepresentasikan sebagai pada distance berapa sih terjadi penurunan debit dan peningkatan debit. Oke, atau kita sebut itu biasanya itu EGL. Nah, ini EGL. Nah, ini emang gak jelas sih, tapi emang kayak gini. Dulu tuh kenapa kayak gini? Karena eh gimana ya? Kan salurannya gede banget ya, terus panjang banget. Kayak apa namanya distance-nya aja 500 meter gue plottingnya. Sementara itu yang lain cuma 100 meter maksimal. Terus ada yang cuma misalkan 75 meter. Nah, ini 500 meter. Jadi ini tuh area tinjauannya jauh ya. Nah, maka untuk nyari hidroliknya jamnya juga susah ini. Jadi maksudnya kayak gini tuh ketika semakin ke atas ini tuh kalau kita terusin ya, itu tuh sebenarnya udah ke laut gitu loh. Jadi bukan ke laut lagi ya. Ini sorry ini tadi ini pintu airnya, pintu ini tuh mungkin area tinjauan rumah gua. Nah, jadi ketika ke sini maka dia main gitu loh. Jadi dia ketemu air-air dan kawan-kawannya. Gitu boy, jatuh boy. Nah, untuk unsteady ini sulit ya karena kita harus masukin data hujan. Kalau nggak salah ya. Gue lupa juga sih untuk kayak unsteady ini. Karena waktu itu ada tutorial sama Pak Ridwan. Nah, sekarang balik ke Excel. Ini Ki B, M1, M2, 0 kali persegi. Ki sama B-nya dapatlah dari sebelumnya. L juga dapat, N juga dapat, SO juga dapat. Y, U, Y, D, E juga dapat ya. Ini ikutin aja lah kalau kalian nggak tahu. Intinya isi dah daripada nggak isi sama sekali. Nah, ini what if analysis ya. Ini gue baru sadar nih salah. Tadi gue baru cek. Ya, biasalah, maklum. Eh, ini chaos banget soalnya tuh gue barengan sama yang mau debit banjir. Nah, harusnya segini nih, 0,2. Nah, ini gue juga nih, gue sik. Terus ini 0, terus ini mulai. Dah, iterasi lah ya. Nah, stationnya itu tuh pastiin harus kurang dari normal depth-nya. Bebas, ini tuh asumsi, boy. Jadi lu nggak harus sama kayak kayak ini misalkan 0,4, 0,1. Terus ini karena apa namanya? Karena apa namanya? Misalkan gitu ya. Ini misalkan mulai dari 0,4. Terus gue harus mulai dari 0,4 ininya kagak. Intinya tergantung kebutuhan. Jadi harus kurang dari si nilai YC-nya. Jadi tidak benar lah ya. Ini kurang dari nilai YC supaya kita bisa ngeplot nih di sini nih. Karena sebenarnya stationing ini cuman jarak doang. Kagak ngaruh apaan.
Nah, intinya gimana ya? Malah kalau misalkan kalian mau ngambil lebih jauh lagi ya, misalkan 0,09 juga nggak apa-apa. Jadi kira-kira lagi sih. Karena kan sebenarnya ini tinggal kalau kalian udah bikin awal-awalnya nih, nilai A berapa, V berapa, E berapa, ini kan pasti kosong. Terus ini tinggal ini berapa, 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 tinggal tarik ke bawah. Terus kalian bikin deh stationing titiknya di titik YC-nya kan 0,57 berarti 0,6 sekarang. Kalau di sini 0,66 berarti ini sekitar 0,65 seharusnya 0,6 sih gue interpolasi tapi ya udah nggak apa-apa pendekatan aja. Nah di sini dinolin karena dia hidrolik jam nih supaya dia turun. Kalau kalian kagak turun nanti kagak naik cuy. Nah sama kayak juga. Jadi ini kalau misalkan gue ngeplot nih mungkin di titiknya di 0,666 kayak tadi 0,6an. Ini juga pasti pasti nggak masuk kan karena udah gini. Nah 0,59 berarti ya harusnya sekitar sini lah tapi nggak apa-apa. Deket-deket dikit ya nggak deket amat sih tapi udahlah apa ya ini rumus-rumusnya bisa kalian lihat ya di sebelah kanan sini kalian mau screenshot atau apa juga nggak apa-apa bebas. Nah yang ini apa namanya pastikan rumusnya udah bener nih dari rumusnya sebelah kanan kalian plottingnya nih screenshot aja screenshot. Nah udah kan ini gua klik biar kalian eh bebas. Oh ini sama ini nih, ini ketelitian bebas 0,025, 0,001 bebas. Ini juga sama, ini juga sama nih. Sebenarnya nggak terlalu susah kan, jadi nggak tahu ya mungkin relatif orang beda ya. Ini sebenarnya modal apa namanya modal ubak-ubak Excel aja sebenarnya. Intinya ya kalian tinggal cari di mana stationnya dan di mana eh dari hidrolik jamnya. Nah ini kan kelihatan nih, ini kan YM, YM itu eh, yang gimana ya? Jadi kan biasanya kan air itu misalkan di saluran nih begini dia kan misalkan air datang ke di sini nih terus misalkan di sini sorry nggak kayak gini misalkan dia kayak gini ini lingkungan ya terus ini pengumpul nah terus datang nih kan kan nggak kayak gini kan ada lah nggak mungkin kayak gini juga tidak mungkin tapi dia di sini udah stop dulu di sini dia pasti ada namanya gerusan nih putaran di sini putaran nah akibat dari putaran ya dia kayak gini. Nah, makanya ada hidrolik jam gitu loh. Sampai sini semoga paham ya. Nah, ini YM-nya. Nah, ini dari namanya itu adalah YC-nya. Gitu. Ini gue jelasin, gue ceritain nih gimana sih flow. Kenapa sih kalian bikin ini gitu loh. Nah, itu sih untuk Excel-nya gak. Semoga menjawab lah ya. Untuk high keras sebenarnya apa ya? Gue tuh yang lebih enaknya bahas di kelas. Karena high keras itu sebenarnya apa ya rasa apa ya rasa sense-nya itu enakan kita ngerjain bareng-bareng sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada yang error, pastikan kalian ngeset ini itu udah bener semuanya. Jangan sampai lebih dari ini nih. Jangan. Salah, berarti dia udah melimpas. Melimpas itu apa? Udah lebih. Jangan lebih dari ininya nih. Ini namanya jagaan. Jagaan tuh apa sih? Jadi kayak semacam jarak aman dia dari bawah ke titik atas itulah dari elevasi dia ke elevasi atas. Nah ini dia pas di jagaan ini dia masih di bawah jagaan masih aman ini udah kritis nih. Jadi pastiin ya guys kalian apa input apa Excel apa Hackrasnya udah benar. Ini LOB ROB. Oke, gue sangat open untuk terbuka chat lah ya. Kalian nggak usah malu-malu kalau ada kesulitan. Mungkin sekian terima kasih karena gue buat video ini sangat simpel karena untuk membantu kalian ya. Terutama di bagian Excel ya karena sayang banget nih Excel kalau kalian nggak kerja kerjain aja dulu nggak apa intinya tadi gue udah gue jelasin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh